Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat 6-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang bagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Paulus memberikan wejangan sekaligus arahan untuk membangun iklim pelayanan yang sehat di tengah komunitas jemaat. Setelah ia memberikan penekanan nilai komunitas jemaat yang idealnya dipenuhi sikap saling menghargai dan tidak saling merendahkan sebagai tubuh Kristus. Kini Paulus pun melanjutkannya dengan berfokus pada kualitas pelayanan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap anggota di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Beragam aktivitas yang muncul dalam kehidupan berjemaat atau beragam bentuk pelayanan yang dilakukan oleh para anggota komunitas hendaknya dilakukan dalam ketulusan dan sukacita. Keduanya merupakan standar kualitas yang hendaknya muncul dalam setiap perilaku anggota jemaat pada saat melakukan pelayanan-pelayanan di tengah komunitas. Artinya pelayanan yang dilakukan oleh seorang umat tidak semestinya dimaksudkan untuk memenuhi tujuannya personal maupun mencari kesempatan demi keuntungan-keuntungan diri sendiri. Di tengah masa modern ini, kita dapat menemukan beragam bentuk pelayanan di tengah kehidupan bergereja. Dengan kata lain, terdapat banyak ruang yang dapat diisi oleh para umat Allah dengan berbagai aksi pelayanan sesuai dengan panggilan, kerinduan, dan kemampuannya. Mulai dari beragam aktivitas yang berfokus pada pembangunan peribadahan, pembangunan komunitas, hingga menjawab berbagai persoalan yang terjadi di luar gereja pun telah menjadi kesempatan-kesempatan bagi umat Allah untuk melayani. Tentu saja, hal ini adalah kondisi yang perlu dirayakan dan disyukuri. Karena semakin banyak kesempatan bagi umat untuk mengejawantahkan komitmen pelayanannya bagi Allah. Namun kita juga perlu menaruh sikap kritis, agar tidak justru terjebak pada formalitas tindakan maupun disorientasi fokus yang hanya tertuju pada jumlah. Padahal melalui tulisan Paulus ini, kita telah diingatkan bahwa pelayanan hendaknya diwujudkan dalam ketulusan dan penuh sukacita, entah di hadapan Allah maupun terhadap sesama. Sehingga setiap kegiatan yang kita lakukan di tengah tubuh Kristus dapat membawa pengaruh yang baik terhadap pembangunan jemaat yang juga berdampak di tengah lingkungan hidupnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi umat yang sanggup dan sungguh-sungguh menjalani kehidupan pelayanan kami. Melakukan berbagai aktivitas yang dapat kami lakukan, yang dapat kami wujudkan dengan kerelaan dalam ketulusan dan penuh sukacita. Biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan di tengah gereja, di tengah komunitas kami hanya tujukan sebagai ejawantah, sebagai wujud komitmen iman kami di hadapan Tuhan. Kesediaan kami untuk juga saling membangun sebagai tubuh Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.